Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KHGADI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Asy-Syu'ara, ayat ke-88 hingga ayat ke-89, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari di mana tidak ada manfaatnya. Malun wala banun, harta kita, mal ataupun banun, keturunan kita, kecuali mereka, dalam hal ini kalau kita yang bicara kita, kecuali mereka illa man atallaha, kecuali ia yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tanpa blemishes, tanpa penyakit-penyakit hati. Ya, nah di sini tentunya hati yang dimaksud adalah hati spiritual kita, bukan hati fisikal kita. Ya, tapi insya Allah kita perdalam lagi ayat ini ya. Pertama tadi secara level pertama malun wala banun. Ya, ini secara konteksnya dulu di zaman Rasulullah SAW, malun harta, ya, banun anak-anak pengikut kita. Itu tidak bisa dibeli. Keselamatan kita maksudnya keselamatan kita di hari akhir nanti tidak bisa dibeli oleh harta kita ataupun oleh anak-anak kita atau pengikut kita. Tidak bisa dibeli. Kemudian level berikutnya, mahlun itu maksudnya sedekah-sedekah kita, banun keluarga kita yang mendoakan kita, itu tidak akan ada manfaatnya kalau kita sendiri datang atau tidak datang dengan hati yang bersih. Dalam konteks ayat ini, Nabi Ibrahim ingin menyelamatkan ayahnya, mendoakan atas keselamatan ayahnya. Ya, kita tahu cerita Nabi Ibrahim ya, ayahnya siapa. Atau di ayat yang lain, Nabi Nuh ingin menyelamatkan anaknya, juga tidak bisa menyelamatkannya. Ya, jadi kita harus datang dengan hati yang bersih. Betapa pentingnya kebersihan hati kita ini. Dalam ini hati spiritual ya, sekali lagi. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam badan kita ini ada suatu gumpalan al-mudghah. Kalau dia sehat, dia saluhat jasadu kullu. Seluruh badan kita akan sehat. Faida fasadat, kalau itu corrupted, maka corrupted seluruh badan kita. Dia adalah hati kita. Begitu pentingnya hati kita. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menyebutkan bahwa membersihkan hati, tazkiyatun nafs, merupakan fardu ain, kewajiban bagi kita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian dirahmati Allah, insya Allah hari Minggu besok ataupun lusa kita akan memasuki bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab adalah 2 bulan sebelum Ramadan, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya pernah berdoa agar diberkati bulan Rajab, kemudian bulan berikutnya bulan Sya'ban, dan semoga bisa mencapai Ramadan. Ya, ada juga para ulama menyebutkan bulan Rajab ini seperti training ground ya. Jadi kita kalau misalnya baru mulai di bulan Ramadan, ibaratnya langsung gitu, sebagaikan tertabrak bis, langsung jadi terlalu berat. Tapi kalau kita berlatih dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kita akan smooth ya. Nah, makanya insya Allah kira-kira 8 minggu ke depan kita akan membahas beberapa penyakit hati. Apa tanda-tandanya? Karena kalau kita tidak tahu tanda-tandanya, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita memiliki penyakit hati tersebut? Ya, itu yang paling penting. Pertama, kita harus tahu apakah kita memiliki penyakit hati tersebut. Kita harus bisa mengevaluasinya. Dan kemudian bagaimana cara menghilangkannya? Insya Allah kita akan membahas mungkin satu penyakit hati dalam 1 minggu. Insya Allah kita akan bahas sehingga pada saat kita memasuki bulan Ramadan, kita akan masuk dalam keadaan siap ya dalam mengamati diri kita terhadap penyakit hati tersebut. Dan insya Allah pada saat kita keluar dari bulan Ramadan, hati kita, dalam ini hati spiritual kita, merupakan hati yang bersih dan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Evan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.